Saya memilih cerita tentang satu tokoh wanita karena ini ibadah kaum ibu. Saya memilih satu tokoh wanita di Alkitab, namanya Abigail. Rasanya ini cerita sudah kita ketahui semuanya, cerita tentang Abigail. Tapi ketika saya mau ganti, ada suara dalam hati saya bilang begini, tidak usah ganti, Abigail saja. Saya tidak tahu kenapa ya ibu-ibu. Apa mungkin karena mayoritas kita di sini suaminya seperti Nabal atau bagaimana, saya kurang. Kita buka dalam 1 Samuel 25 ayat 42. Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera. Ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. Haleluya, puji Tuhan. Nah ibu-ibu, nats yang baru saya bacakan tadi itu merupakan akhir cerita Abigail. Jadi cerita Abigail ini berakhir dengan happy ending. Akhirnya Abigail itu menjadi istri dari seorang raja bernama Daud. Nah, siapakah Abigail ini, ibu-ibu? Kalau kita membaca dari Alkitab, kita tidak terlalu banyak mengetahui asal-usul atau identitas dari Abigail. Kita tidak tahu ibunya siapa, kita tidak tahu ayahnya siapa, ya orang dari mana. Satu-satunya yang bisa kita tahu itu, ia mempunyai suami yang bernama Nabal. Ia memiliki 3.000 domba dan 1.000 ekor kambing. Jadi dikatakan ia sangat kaya, karena kita tahu zaman dahulu itu kekayaan seseorang itu diukur dari jumlah ternak yang ia miliki. Jadi dengan beribu-ribu ternak yang Nabal miliki, ia dikategorikan dengan orang yang sangat kaya di zamannya. Namun dikatakan di firman Tuhan, Nabal itu kasar dan jahat kelakuannya. Kalau dari terjemahan lain dikatakan Nabal itu kejam, Nabal itu keras hati, bermuka masam, Nabal itu bebal. Kita tahu kalau bebal itu tidak bisa dikasih tahu. Sampai pengawal-pengawalnya juga bilang tidak ada orang yang boleh berbicara dengan Nabal. Nah, ibu-ibu, suami-suami kita di sini bagaimana? Apakah suami-suami kita ada kriteria seperti Nabal atau lebih dari Nabal? Pernah tidak ibu-ibu merasakan ketika rasanya ada sesuatu yang salah yang suami kita lakukan, terus kita mau menegur kan, "Pak, jangan begitu, harusnya begini." Tapi suami kita tidak mendengar, malah bilang begini, "Sudah John, nggak usah bilang-bilang. Sebelum mama lahir ini, papa selalu begini." Tapi kita hitung-hitung, betul juga, kita belum lahir dia selalu begini. Tapi ini bukan tentang dia, ini tentang Nabal. Kita kembali back to Nabal. Nah, apa yang dilukiskan tentang Nabal di Alkitab di sini sangat kontras dengan apa yang dilukiskan tentang Abigail. Abigail itu dilukiskan sebagai seorang yang bijaksana dan sangat cantik. Kalau dari King James Version ditulis Abigail itu memiliki pengetahuan yang baik. Kalau dari NIV dibilang Abigail memiliki inteligensi yang baik. Jadi ia seorang perempuan yang cerdas, yang pintar. Kita mungkin bertanya-tanya ya ibu-ibu, kok bisa perempuan yang cantik, yang cerdas, yang bijaksana bisa menikah dengan seorang Nabal yang bebal? Kalau misalnya ini khotbahnya saya berhadapan dengan pemuda remaja, pasti kita bilang jangan cari suami seperti Nabal yang bebal. Sakit kepala setiap hari, stres, capek, pokoknya capek hati. Tapi berhubung saya khotbahnya isinya ibu-ibu semua, ada bapak-bapak juga sih sedikit. Kalaupun suami kita itu mirip-mirip dengan Nabal atau sama persis atau bahkan lebih dari Nabal, so terlambat ibu-ibu, so terlambat, no turning back lagi. Kita cuma boleh pilihan maju terus. Seperti Abigail di sini, Abigail maju aja. Dia tetap mendampingi Nabal walaupun Nabal dilukiskan dengan segitu buruknya, sebegitu jahatnya. Kalau saya teliti ya, kenapa? Saya juga pikir-pikir kenapa. Tapi di zamannya itu kan perempuan itu masih inferior ya. Mereka tidak memiliki hak untuk memilih suami. Jadi laki-laki yang memilih istrinya. Jadi laki kaya seperti Nabal sangat mungkin dia bisa dengan bebas memilih istrinya. Jadi selain faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor perempuan sebagai inferior juga menentukan mengapa sampai si Abigail ini bisa menikah dengan Nabal. Nah, cerita kita pada sore hari ini bermula ketika Daud
Daud yang saat itu sedang dalam pelarian dari Saul, apalagi setelah kisah ini setelah Samuel mati, meninggal. Daud berpikir makin kecil kemungkinannya untuk berdamai dengan Saul. Jadi Daud memutuskan, di ayat atasnya kita baca, Daud memutuskan untuk tinggal di padang gurun Paran. Nah, padang gurun Paran ini kita tahu sangat susah bertahan hidup di situ ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita ingat ceritanya tentang Hagar. Hagar itu ketika diusir, dia dibuang ke padang gurun Paran sampai Hagar stres, depresi. Tapi ternyata ini tempat tinggalnya Daud dan pasukannya. Waktu itu pasukan Daud kira-kira 600 orang bersama-sama dengan dia. Ternyata berdekatan dengan peternakannya si Nabal. Jadi dikisahkan di 1 Samuel itu bagaimana Daud dan orang-orang Daud itu mereka tidak pernah mengganggu peternakannya Nabal, tidak pernah mengganggu orang-orangnya Nabal, tidak pernah merampok, tidak pernah mengambil ternak Nabal yang beribu-ribu tadi itu. Walaupun mereka sendiri kekurangan makanan, tapi Daud tetap berbuat baik kepada Nabal. Dan ketika Daud mendengar pada saat itu Nabal sedang menggunting bulu dombanya. Nah, pengguntingan bulu domba itu kalau dari tradisi Ibrani, tradisi dulu itu merupakan satu hari yang baik ya. Satu tradisi yang dipelihara turun-temurun di mana pada saat itu orang yang kaya sedang menggunting bulu dombanya dan ia diwajibkan untuk memberkati orang yang lebih susah dari dia. Jadi Daud lihat, oh ini ada hari baik, ini ada hari raya pengguntingan bulu domba. Jadi Daud berpikir pasti ketika dia mau minta pasti Nabal mau kasih, karena selama ini juga kan Daud berbuat yang baik-baik juga, tidak pernah berbuat jahat kepada Nabal. Nah, jadi Daud utus 10 orangnya Daud pergi ke Nabal dengan maksud meminta berkat dari Nabal. Daud sudah memilih kata-kata yang manis, kata-kata yang sopan, dengan yang rendah hati. Tapi ibu-ibu, apa yang terjadi? Nabal menolak permintaan Daud dengan kasar, dengan sangat kasar. Kalau kita baca di ayat yang ke-10, Daud itu menjawab begini, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu?" Jadi dia bilang, siapa ini Daud? Siapa ini anak Isai ini? Kok berani-beraninya dia meminta sesuatu dari Nabal. Dan Daud ketika mendengar, ketika orang-orangnya pulang dan menceritakan kepada Daud, Daud merasa sangat marah ya. Dia sangat marah, dia sangat terhina. Jadi dia bilang, 400 orang cepat-cepat ikut dengan Daud. Orang semua pergi bunuh ini Nabal dan seluruh laki-laki di rumahnya Nabal. Dia membunuh bukan cuma Nabal, tapi seisi rumahnya Nabal yang laki-laki. Nah, untungnya kalau di setiap episode film selalu orang bilang atau dicerita orang bilang untungnya, tapi padahal setiap untungnya ini saya pikir itu merupakan skenario-nya Tuhan ya. Untungnya ada seorang bujangnya Nabal yang dengar niatan dari Nabal ini. Jadi dia cepat-cepat pulang. Yang dia jumpai bukan Nabal, tapi dia jumpai Abigail. Dia cerita ke nyonyanya, ke Abigail, telah ku dengar dari Daud bahwa dia akan melenyapkan semua laki-laki di rumah ini. Dia akan membunuh semua karena Nabal, tuan kita yang kasar itu sudah menolak Daud yang begitu baik kepada kita, yang tidak pernah mengganggu kita. Jadi bujangnya ini mengadu kepada nyonyanya. Dan ibu-ibu, kita lihat apa respon dari Abigail. Dikatakan di ayat yang ke-18, ia bersegera. Ia bersegera. Bahkan di seluruh perikop ini ada 3 kali disebutkan ia bersegera. Di ayat 18, ayat 23, dan ayat 42 dikatakan ia bersegera. Bersegera itu maksudnya langsung bertindak ya. Ibu-ibu, Abigail ini langsung tahu apa yang ia harus buat. Dia tidak berlambat-lambat, ia tidak menunda-nunda. Biasa kan orang berlambat-lambat, menunda-nunda karena apa? Karena bingung. Karena nih tahu mau bikin apa? Aduh, tiba-tiba dapat ancaman pembunuhan besar seperti ini. Kita dalam posisi takut, posisi bingung, tidak tahu mau bikin apa, ya begitu. Tapi Abigail ini dia tidak berlambat-lambat, dia segera tahu apa yang harus dia lakukan. Karena Abigail memiliki hikmat dari Tuhan. Nah, kalau kita lihat, saya terkesan ya dengan Tante Uci tadi, karena ditunjuk tiba-tiba mau pimpin pujian, padahal
bukan Tante Uci sebenarnya jadwal. Tapi Tante Uci bersegera, berarti Tante Uci juga memiliki hikmat dari Tuhan untuk tidak menolak tapi langsung bersegera, oke, mau melayani. Padahal suddenly, padahal tiba-tiba sekali. Nah, hikmat, kata hikmat di sini berasal dari bahasa Ibrani hokmah. Hokmah itu berarti berpikir sesuai dengan kebenaran, jalan, dan polanya Allah. Jadi kita berpikir sesuai kebenaran Allah, jalannya Allah, dan pola Allah. Kalau dari Amsal 3 ayat 13-14 dikatakan, berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, keuntungannya lebih besar daripada mendapatkan emas dan perak. Nah ibu-ibu, dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi hikmat ini datang kepada mereka yang mencarinya. Tidak ada orang yang tidak mencari hikmat kemudian tiba-tiba berhikmat. Jadi hikmat ini datang kepada orang yang mencari hikmat itu sendiri melalui hubungan yang benar dengan Allah. Dikatakan orang yang takut kepada Allah. Jadi melalui hubungan yang benar dengan Allah, ketika kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah, kita takut kepada Tuhan, kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, kita rajin bersekutu dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, kita rajin mendengarkan firman Tuhan. Disitulah hikmat selalu memenuhi hati dan pikiran kita. Disitulah kita bisa bertindak sesuai dengan pola pikir Tuhan. Kita bisa bertindak sesuai jalan dan kebenarannya Tuhan. Di 1 Korintus 1 ayat 30, kalau kita baca 1 Korintus 1 ayat 30, dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Jadi pusat sumber hikmat itu ada di Kristus, ada di Tuhan Yesus. Dengan kita memusatkan hidup kita, perhatian kita, hati kita kepada Kristus, hikmat itu akan datang memenuhi hidup kita dengan sendirinya, ibu-ibu. Kekuatan, kepekaan sebagai seorang wanita itu kita harus selalu peka ya ibu-ibu. Kekuatan kepekaan seorang wanita itu bertumbuh dari kedalaman hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Jadi kita bisa peka, oh ini lagi situasinya bahaya, oh ini lagi situasinya aman-aman aja, oh ini kita seharusnya tidak begini. Itu kita memiliki kepekaan, istilahnya. Itu bisa kita peroleh kalau hubungan kita itu baik dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang dalam, pribadi kita dengan pribadinya Tuhan itu memiliki hubungan yang dalam. Oleh karena itu ibu-ibu, mari kita tetap selalu menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan kita. Nah, kembali ke Abigail. Hikmat yang dimiliki Abigail itu pertama-tama ditunjukkan kalau saya lihat dari kemampuannya untuk mendengar. Nah, Abigail ini saya perhatikan memiliki kemampuan mendengar yang sangat baik. Di Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Nah, Abigail ini ketika dia dengar dari bujangnya, dia mau mendengar. Ada orang mau menasehati kita. Oh, kita sudah salah atau apa. Orang itu baru satu kata, orang 1000 kata ya. Terus jangan tahu apa-apa kok. Ini kita hidup, ini kita berumah tangga, ini begini. Jadi untuk memiliki kebijaksanaan juga kita harus memiliki kemampuan mendengar yang baik. Dan kemampuan mendengar yang dimiliki Abigail itu saya yakin sudah dimilikinya sejak kecil. Kalau dari Amsal 19 ayat 20, kita baca ya, Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi di masa depan, di masanya Abigail yang sekarang ini ia sudah bijak, berarti ia sudah mendengar didikan dari semenjak ia kecil, dari semenjak ia masih muda. Ia sudah belajar untuk mendengar didikan, mendengar nasihat. Mungkin dari orang tuanya, mungkin dari orang yang lebih pintar, mungkin dari orang yang lebih bijaksana. Dia sudah terbiasa mendengar. Nah, ketika tiba waktunya ia menjadi wanita yang bijaksana. Ibu-ibu yang memiliki anak-anak, masih anak-anak, tetap nasihati, tetap berikan didikan, tetap berikan pengertian apapun supaya anak kita nanti di masa depan menjadi wanita-wanita atau anak-anak yang bijaksana di masa depannya. Nah, ketika Abigail ini mendengar dari bujangnya, Daud dan pasukannya sementara kemari-kemari, semua serang pada orang.
dikatakan ia segera tahu, ia bersegeralah ia menyiapkan kue ini, kue itu, olahan ini, olahan itu. Dia sudah memplanningkan suatu rencana besar dalam otaknya. Nah, berarti saya berpikir perempuan kan biasanya itu otak kanan lebih banyak kita pakai ya ibu-ibu. Otak kanan itu biasa merasakan emosi, merasakan ketakutan, kekhawatiran, itu biasa otak kanan yang bermain. Jadi saya memposisikan di posisi Abigail, ketika mendengar itu pasti ada rasa takut, pasti ada rasa khawatir, pasti ada rasa cemas, ada rasa marah mungkin kepada Nabal. Kenapa sih Nabal ini sampai begini, mengakibatkan ancaman pembunuhan yang sangat besar? Itu rasa ini, rasa itu pasti bergejolak. Tapi Abigail itu dia tidak membesar-besarkan itu. Dia tidak hanya mementingkan otak kanannya saja, ibu-ibu. Jadi dia berpikir secara logika juga, dia menganalisa keadaan, itu semua otak kiri yang bermain. Jadi antara otak kiri dan otak kanan itu harus seimbang untuk kita kaum wanita. Jangan kita cuma pakai perasaan, terus perasaan, sedikit-sedikit perasaan, sedikit-sedikit menangis, sedikit-sedikit tersinggung, kecewa, marah. Ibu-ibu, saya punya kesaksiannya sedikit. Hari Senin lalu itu, anak saya kan, Hana, itu jatuh hari Sabtu. Dia main-main jatuh. Hari Minggu dia petang masih sakit. Kita lihat makin hari makin bengkak ini. Hari Senin pagi juga, aduh masih bengkak. Pikir-pikir jangan-jangan ada sesuatu yang fraktur, ada yang patah mungkin. Jadi kita bilang begini ke suami, kayaknya Hana itu mesti ronsen no, karena jangan-jangan DP tulang ini ada yang patah. Soalnya so bengkak, tetap nyeri, tetap sakit. Dia cuma bilang begini, oh iya mama bawa juga ronsen. Duh, kenapa? Tapi mama kan ini ada sekolah Alkitab yang boleh gunung-gunung DP camp, mesti on terus camp, mama mesti bawa poli begitu. Kau mau bawa ronsen, bagaimana kita mau bawa ronsen, kita sebenarnya bawa poli. Dia cuma bilang, pokoknya papa nih boleh, mama bawa ronsen. Aduh, jadi pada saat itu saya minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, bagaimana supaya semuanya ini bisa berjalan secara bersama-sama, simultan ya ibu. Karena jamnya semua bersama-sama. Sekolah Alkitabnya pagi, polinya pagi, ronsennya pagi, jadi di jam yang sama. Dan saya minta hikmat pada Tuhan, dan akhirnya Tuhan bilang, kerjakan saja, maju saja, kerjakan saja, pasti semuanya beres. Dan betul ya ibu, tidak ada yang tidak terselesaikan. Kalau kita sudah marah-marah, terus menangis, sakit hati, mungkin dulu mungkin akan jadi begitu. Tapi semakin hari kan kita harus berubah kan, ke arah kebijaksanaan Abigail, menyerupai Abigail. Kemudian dia suruh bujangnya membawa semua itu mendahului dia, dan ketika dia mengikut dari belakang. Jadi bujangnya duluan dengan keledai, dengan semua persembahan, dia ikut dari belakang naik keledai. Ketika dia sudah berhadapan dengan Daud, ini juga salah satu hikmatnya Abigail. Dia dikatakan dia langsung menyembah, berlutut di hadapan Daud sampai mukanya sampai ke tanah. Saya pikir-pikir ini juga termasuk di hikmatnya Abigail ya ibu-ibu, karena dia tahu biasanya orang itu walaupun sangat marah, tapi pasti akan luluh kalau lihat sikap kita seperti itu. Kita ingat cerita Yakub ya. Yakub ketika dia tahu Esau sangat marah, Esau sangat dendam karena dia sudah mengambil hak kesulungannya Esau, dan dia mau pulang, mau menjumpai Esau. Dari jauh sampai berhadapan dengan Esau, 7 kali Yakub menyembah Esau. Sampai akhirnya ketika berhadapan muka, Esau sudah tidak marah lagi, Esau mencium Daud. Kan juga Abigail, ketika dia berhadapan dengan Daud, ia tidak langsung bercakap-cakap, ia tidak langsung menegur, tapi ia berlutut dulu, ia merendahkan dirinya dulu. Ia bersikap rendah hati di hadapan Daud. Dan dia mulai berkata-kata, dia mulai menyampaikan hikmat-hikmat yang lain yang dia miliki. Ia berkata-kata tentang hutang darah. Kalau ia tidak memiliki pengetahuan ibu-ibu, kalau ia tidak memiliki kebijaksanaan, ia tidak akan mungkin tahu mau menyampaikan apa ini berhadapan dengan Daud. Tapi karena ia memiliki hikmat, jadi dia tahu. Jadi dia menyampaikan tentang hutang darah. Tuanku, jangan, kasihan, jangan bunuh orang semua ini. Kalau Tuanku bunuh, Tuanku berarti mau bikin hutang darah. Sayang-sayang Tuan nanti mau jadi raja,
tapi ada hutang darah. Abigail tahu kalau ada hutang darah itu harus dibayar. Kalau tidak, keadaannya tidak akan baik. Kita ingat cerita Saul. Pada suatu masa itu terjadi kelaparan, sudah masa pemerintahan Daud, terjadi kelaparan yang sangat hebat. Ternyata itu Tuhan bilang ada hutang darah kepada kaum Gibeon, karena waktu itu Saul ada bunuh semua itu kaum Gibeon. Jadi ada hutang darah padahal mereka tidak bersalah. Hutang darah itu ketika kita menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Dan terjadi kelaparan yang hebat sehingga harus ditebus. Daud harus menggantung 7 orang anaknya Saul, baru kemudian turun hujan dan kelaparan itu bisa hilang. Abigail juga mengatakan kepada Daud, jangan mencari keadilan sendiri. Nah, dia juga memiliki hikmat sampai ke situ ya Ibu. Dalam Roma 12 ayat 9 dikatakan pembalasan itu adalah hak Tuhan. Orang boleh saja bilang itu kan di Roma Perjanjian Baru. Tapi ini ternyata diambil dari Ulangan 32 ayat 35. Dikatakan pembalasan itu haknya Tuhan. Jadi Daud itu walaupun dia sudah diurapi sebagai seorang raja, dia tidak bisa menuntut balas karena pembalasan itu haknya Tuhan. Jadi Abigail bilang, tidak usah tuanku bersusah-susah, berepot-repot menuntut pembalasan sendiri karena itu akan dianggap bersalah di hadapan Tuhan. Dan ibu-ibu, apa yang terjadi ketika melihat Abigail sedemikian rupa, akhirnya Daud menerima dengan baik. Daud menyuruh Abigail berdiri, menyuruh Abigail bilang, pulanglah. Daud sudah menerima, persembahannya sudah diterima, ia sudah mengampuni. Daud merasa begitu terkesan dengan seorang Abigail sehingga dia yang tadinya menggebu-gebu, dia sudah membawa 400 pasukan untuk membunuh semua orang di rumahnya Nabal, ia langsung calm down, langsung tenang, langsung oh iya oke, dia ampuni, silakan pulang. Dan dia tahu cerita lanjutannya ketika Abigail ini pulang, yang menjumpai Nabal masih berpesta pora, dia tidak tahu istrinya baru habis berperang buat dia. Dan besoknya ketika dia sadar, Abigail cerita tentang hal ini, kemudian dikatakan membatulah jantung Nabal. Nah, saya pikir-pikir membatu itu berarti dia stroke jantung, mungkin lebih tepat ke cardiac arrest ya, henti jantung mendadak mungkin. Karena dikatakan membatu, berarti jantung itu sudah tidak berdetak lagi. Jadi mungkin jantung Nabal mengalami serangan jantung mendadak. Dan ibu-ibu yang saya mau katakan di sini, Abigail di pembacaan ini demikian indah dilukiskan tentang seorang Abigail. Banyak juga teolog-teolog orang-orangnya menganggap menjadikan Abigail ini sebagai tipologi dari gadis-gadis bijaksana yang menanti-nantikan Tuhan. Dia dianggap mirip dengan gadis-gadis yang bijaksana yang selalu punya Roh Kudus yang menyala-nyala untuk menantikan mempelai prianya. Bahkan Abigail itu dijadikan tipologi dari Yesus sendiri karena dia mau menebus dosa suaminya, dia mau menanggung dosa suaminya. Jadi sedemikian orang menganggap Abigail ini begitu bagus, begitu baik karakternya untuk kita teladani ya ibu-ibu. Jadi yang saya mau katakan, kita pun sebagai ibu-ibu kalau kita mau untuk seperti Abigail, kita bisa ibu sepanjang ada Roh Kudus di dalam kita. Karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia sudah memberikan kita penolong. Penolong itu yang akan memberikan kita hikmat di setiap apapun yang kita lakukan, di setiap keadaan, asal kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Roh Kudus itu gampang mau bicara kepada kita, ya kan? Kalau hubungan kita tidak baik, kita tidak mengenal suara Tuhan, kita tidak mengenal suara Roh Kudus, biarpun Roh Kudus mau coba bicara, tetap kita tidak bisa mendengar. Tapi ketika kita belajar untuk mendengar suara Roh Kudus, mendengar suara Tuhan berbicara, jangan begini, harus begini, lama-lama kita akan terbiasa untuk mendengar Roh Kudus berbicara. Dan lama-lama di setiap tindakan kita akan memancarkan kebijaksanaan seperti yang dimiliki oleh Abigail. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini